Polisi yang menjaga kantor Gubernur Banten untuk menemui Gubernur Ratu Atut Khosia akhirnya berakhir bentrok. Suasana makin panas ketika massa terus berusaha memasuki kantor gubernur meski telah dihalangi petugas sehingga pukulan dan tendangan pun melayang. 2 mahasiswa jatuh pingsan dan terjatuh, sementara 3 wartawan televisi swasta terkena hantaman benda tumpul hingga memperuncing keributan. Massa menuntut Dinas Pendidikan Banten serius menangani lembaga pendidikan karena terbukti masih banyak tempat belajar siswa yang tidak layak, juga masalah karut-marut ujian nasional. Massa mahasiswa mengancam aparat akan melaporkan insiden kekerasan itu ke lembaga berwenang. Sementara di Bima, Nusa Tenggara Barat, kelompok massa mahasiswa yang menggelar demonstrasi untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional memblokade laju kendaraan seorang pejabat Pemkab Bima. Pria berseragam PNS ini kemudian menaiki mobil patroli polisi, namun massa tetap memintanya turun hingga memicu adu mulut. Bentrokan lain juga melibatkan mahasiswa dan kepala desa Padolo yang mengamuk dan menghardik mahasiswa karena memblokade jalan satu-satunya menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Bima, Nusa Tenggara Barat. Polisi dan beberapa mahasiswa berusaha menenangkan sang kepala desa yang terus berupaya menyerang massa. Perwakilan mahasiswa yang menuntut pendidikan murah serta penghapusan Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Perguruan Tinggi akhirnya meminta maaf atas aksinya. Tim Liputan Trans 7. Ya, di Hari Pendidikan Nasional hari ini, pekerjaan rumah besar terpampang di depan mata. Hanya sedikit prestasi yang berhasil ditorehkan dunia pendidikan kita. Selebihnya, hanya menyisakan rapor merah penyelenggaraan pendidikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Pemandangan seperti ini hanyalah satu dari setumpuk masalah dunia pendidikan kita. Fasilitas pendidikan yang jauh dari kata layak sepertinya sudah menjadi pemandangan biasa bagi angkatan pelajar kita. Bahkan tidak sedikit warga negara Indonesia yang terpaksa tidak mampu mengenyam pendidikan dasar karena berbagai alasan. Mulai dari tidak mampu secara ekonomi hingga ketiadaan akses dan fasilitas pendidikan di daerah mereka. Bila kita melihat lebih jauh, potret memalukan teranyar dari dunia pendidikan Indonesia ditunjukkan dari performa ujian nasional SMA dan SMP yang baru saja berlalu. Karut-marutnya membuat panik jutaan peserta ujian yang kebingungan karena distribusi soal kacau, lembar jawaban berkualitas rendah, dan proses ujian syarat kecurangan dengan banyaknya aksi contek massal yang seakan dibiarkan. Bahkan kuat dugaan, aksi contek ini direstui pihak sekolah hanya demi pencapaian target kelulusan siswanya. Parahnya, aroma busuk korupsi pun menguar dalam penyelenggaraan UNAS tahun ini. Anggaran 644 miliar rupiah diduga mengalami penggelembungan hingga 100 miliar rupiah. Tidak hanya berkaitan dengan siswa, nasib ratusan ribu guru honorer pun hingga kini tak juga pasti. Dengan gaji hanya ratusan ribu rupiah per bulan yang datangnya juga tidak pernah pasti, para pahlawan tanpa tanda jasa ini harus memikul kewajiban yang begitu berat. Bagi mereka tak ada jaminan kesehatan, apalagi jaminan hari tua. Tapi nyatanya, di beberapa wilayah Indonesia yang jauh dari perputaran uang ibu kota, nasib pendidikan kita terbilang mengenaskan. Padahal, pendidikan harusnya menjadi jembatan perubahan nasib seseorang agar bisa ikut bersaing dalam kompetisi yang makin tajam di pasar kerja. Makanya bagi kita mau wujud keadilan sosial itu salah satu di pendidikan. Jadi setiap orang harus punya hak, dan ini menjadi kewajiban negara. Kewajiban pejabat bukan tidak tahu haknya orang untuk sekolah, tapi harus peduli untuk tahu. Nah, kalau ini bisa lakukan di Jakarta, kita harapkan jadi sebuah transformasi seluruh Indonesia bisa terjadi. Itu harapan kita soal pendidikan. Kendalanya? Sebenarnya alokasi anggaran APBN untuk pendidikan tahun ini mengalami kenaikan 6,7% menjadi 331,8 triliun rupiah. Harusnya peningkatan dan perluasan jangkauan pemerataan pendidikan bisa terwujud. Anggaran ini harusnya juga bisa menjamin ketersediaan dana BOS bagi 45 juta siswa setingkat SD dan SMP, serta 10 jutaan siswa SMA dan SMK. Janji pemerintah yang akan membangun 216 unit sekolah baru, memperbaiki 53 ribu ruang kelas yang rusak, serta menyediakan bantuan bagi 14,3 juta siswa miskin, serta beasiswa bagi 220 ribu siswa dan mahasiswa, jelas akan terus dinantikan publik. Tim Liputan Trans 7.
Ya, tidak mudah rasanya mengenyam pendidikan bagi anak-anak yang tinggal jauh di pedalaman. Di Jambi, sekelompok bocah terpaksa mencari ilmu pengetahuan dengan caranya sendiri agar bisa bersaing dengan anak-anak di daerah lain. Siapa bilang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak? Buktinya, hampir 68 tahun Indonesia merdeka, pendidikan layak menjadi barang mahal. Beteguh, bocah 14 tahun yang tinggal di kawasan Taman Nasional Bukit 12 Sarolangun Jambi harus bersusah payah demi mendapatkan pendidikan. Di usianya yang masih remaja, anak rimba ini harus berjuang mendapatkan pengetahuan membaca, berhitung, dan menulis dari kelompok pembina. Cita-citanya cuma satu, tidak ingin ditipu saat berbelanja di pasar. Sederhana, namun mampu menjadi motivasi baginya. Kalau saya mau sekolah itu yang terutama untuk menjaga rimba. Karena selama ini sudah dilakukan bukan untuk dari sekolah menjaga rimba itu. Jadi sekarang mungkin saya mencoba sekolah untuk menjaga rimba. Sejak 3 tahun terakhir, Beteguh juga menjadi guru bagi 50 anak lainnya. Ilmu yang didapat dari para relawan komunitas konservasi Indonesia, ia manfaatkan untuk mencerdaskan teman-temannya yang lain. Orang tua Beteguh yang menjabat sebagai pemangku adat semakin menguatkan tekadnya menjadi penggerak pendidikan di hutan. Seperti namanya, Beteguh benar-benar bocah yang teguh pendirian dan gemar berbagi ilmu pengetahuan sekaligus memegang teguh tradisi warisan nenek moyang. Jadi kalau bisa pemerintah membantu kami pertahankan rimba supaya adat kami itu bisa tegak lebih lama, bisa berdiri selama-lamanya. Itulah harapan saya ke depan ini. Kemampuan Beteguh di dunia akademis menjadikannya terpilih mengikuti ujian persamaan di Sekolah Dasar Pematang Kabau dan melanjutkan ke sekolah SMP Negeri 2. Butuh keberanian, keikhlasan dan tekad bulat untuk bisa mengajar dan bertahan di dalam hutan. Kalau untuk Beteguh, memang kemampuannya dibanding kawan-kawannya itu memang berlebih. Memang lebih dari kawan-kawannya. Tangerang Selatan, siang tadi digerebek polisi. Seorang pelaku beserta barang bukti setengah kilogram sabu dan senjata jenis airsoft gun diamankan polisi. Dan laporan ini sekaligus menutup redaksi sore kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Tak ada yang menduga rumah di kawasan Vilama Serpong Utara, Tangerang Selatan ini menjadi lokasi usaha ilegal. Rumah yang dihuni PG diduga sejak lama menjadi lokasi produksi bahan baku sabu kualitas terbaik yang omsetnya mencapai 20 miliar rupiah. Setengah kilogram sabu siap edar dan senjata jenis airsoft gun ditemukan polisi. Diduga pelaku mampu menghasilkan 10 kilogram sabu per hari dari bisnis haramnya ini. Kalau kita lihat, kita perkirakan ini, kita hitung di sini. Dari bahan baku ini bisa, yang sekarang ada kira-kira bisa diproduksi sekitar 10 kg. Sejumlah tetangga mengaku kecolongan dengan kehadiran pelaku dan bisnis sabunya ini. Pelaku dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi berhasil mengantongi sejumlah informasi dan menjadikan lokasi ini sebagai target operasi. Pelaku diamankan dan bersiap mendapat ganjaran. Fahru Rozi, Tangerang, Banten.